Lucky. Kenapa Mbak Ipa ngelamun aja? Lagi mikirin tiket yang mahal ya? Enggak Pak, saya nggak ngelamun kok Pak. Ini loh Pak, saya lagi makan keripik pisang, enak banget, murah lagi. Wow. Baik ya Pak. Wah. Wow, enak, rasa kabel. Nah, apa tuh Pak rasa kabel? Kabel, masa nggak tahu Mbak? Gratis, alias kagak beli. Pak Lucky, bisa aja Pak. Tapi beneran loh Pak, ini enak banget sih Pak. Ini Pak, tadi saya sempat mikir, gimana ya biar pedagang keripik pisang yang tadi tuh bisa naik level. Maksudnya tuh keripik pisangnya dikemas jadi lebih baik lagi. Contohnya kayak keripik pisang Zanana, apa kayak keripik pisang Sang Dewa. Kayak gitu kan keren kan Pak? Bisa, tapi perlu modal Mbak. Dan mungkin Mbak yang jualan ini perlu diedukasi juga agar usahanya bisa naik level dan lebih berkembang. Gitu ya Pak. Tapi kan biasanya pedagang kecil tuh susah dapat pinjaman modal Pak dari bank. Nah itu gimana Pak? Kan ada Umi. Masa belum tahu Mbak Eva? Siapa Pak Umi? Istrinya Pak Lucky. Bukan, Umi itu loh. Pengen tahu apa pengen tahu banget? Tahu banget lah Pak. Kan saya barangkali saya bisa sharing informasi ke pedagang keripik pisang yang tadi. Kan bermanfaat tuh Pak. Kalau pengen tahu banget dan tempat pasaran Ya. dan mengedukasi, kita datangkan ahlinya saja. Oke deh Pak. Sebentar ya. Wah, Wah, Pak Lucky sakti juga kayak Gus Samsudin. ya, kok saya di sini Pak? Ini loh Pak, Mbak Ipa pengen tahu tentang Umi, jadi saya datangkan ahlinya saja, Pak Beno. Iya nih Pak, saya mau nanya, ini tuh siapa sih Pak? Katanya tadi bukan istrinya Pak Lucky. Terus siapa dong Pak? Katanya bisa memberikan bantuan pinjaman modal ke pedagang kecil. Umi Mbak. Iya Pak. Jadi Umi itu bukan sultan-sultan kayak di YouTube itu Mbak yang suka bagi-bagi uang. Tapi Umi ini program pemerintah, yaitu singkatan dari pembiayaan ultramikro yang diberikan kepada pengusaha ultramikro agar bisa berkembang menjadi naik kelas. Gitu ya Pak. Bentar-bentar. Tadi kata Pak Beno, Umi ini memberikan pembiayaan kepada pengusaha ultramikro. Nah, pengusaha ultramikro itu apa sih Pak? Jadi pengusaha ultramikro itu gambarannya seperti ini Mbak. Kalau Mbak Iva ngelihat pedagang nasi kuning tuh pagi-pagi atau ibu-ibu yang jual sayur di keliling-keliling di sini. Iya. Nah itu gambaran pengusaha ultramikro. Dari segi modal nggak sampai 5 juta atau bahkan 50 juta lah, di bawah itu paling. Terus karyawannya juga paling ya nggak sampai di bawah 10 lah. Paling juga ya dia juga yang melakukan usaha, paling dibantu sama keluarganya. Terus dilihat dari komoditasnya itu ya dia bisa nggak konsisten, kadang jual ini kadang jual itu. Nah misalnya kalau bulan Ramadan dia jualan takjil tuh di pinggir jalan, itu kayak pengusaha itu seperti itu. Kemudian untuk akses permodalannya ini, jadi karena mereka nggak punya surat izin usaha, jadi secara non formal, kemudian tidak punya atau minim literasi keuangannya, tidak bisa melakukan pencatatan keuangan, jadi dia nggak punya akses permodalan ke lembaga bank, perbankan atau lembaga non perbankan. Jadi mereka kadang-kadang cari pinjaman ke tempat yang non formal seperti rentenir. Seperti itu Mbak. Jadi pembiayaan ultramikro ini termasuk salah satu program pemerintah ya Pak? Saya baru tahu loh Pak ada program pemerintah sekeren ini. Dan pembiayaan ultramikro sendiri ini pelaksanaannya sejak kapan Pak? Dan apa maksud dan tujuan dari pembiayaan ultramikro ini sendiri? Wah, Ipa baru tahu Pak.
Jadi pembiayaan ultramikro ini sudah bergulir sejak tahun 2017, Mbak. Jadi maksud tujuannya tadi sudah disampaikan, yaitu memberikan fasilitas pinjaman kepada pengusaha ultramikro, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan yang mudah dan cepat, dan juga untuk menambah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Seperti itu tujuan daripada pembiayaan ultramikro ini. Jadi program ini memberikan akses pinjaman modal ke pengusaha kecil yang sedang tidak mengakses pinjaman di perbankan gitu ya Pak? Bagus ya Pak, program pemerintah ini bisa menghindari pedagang kecil dari jeratan rentenir. Ya, memang Mbak. Jadi pembiayaan ultramikro ini terinspirasi atau mengadopsi program pinjaman yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus, di mana program tersebut bertujuan memberikan pembiayaan kepada kelompok wanita produktif, namun status sosial mereka miskin. Jadi mereka gampang terjerat rentenir. Nah, program ini sukses nih Mbak di Bangladesh, sehingga Muhammad Yunus itu sendiri pada tahun 2006 mendapatkan Nobel dari programnya tersebut, dan sudah diadopsi program ini untuk sekarang 130 negara. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang mengadopsi daripada program ini. Nah, pada tahun 2017 menurut data pengusaha menengah ini yang mendapatkan porsi besar dari pinjaman program kredit dari pemerintah, nilainya sampai 448 miliar, sedangkan pengusaha ultramikro ini dia mendapatkan memang porsinya 220 miliar. Padahal di Indonesia ini 98% dari pengusaha-pengusaha UMKM ini semuanya pengusaha ultramikro. Jadi banyak pengusaha ultramikro yang tidak mendapatkan aset pinjaman dari perbankan. Nah, makanya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2017 dibuatlah program pembiayaan ultramikro ini agar pengusaha ultramikro mendapatkan hasil pembiayaan yang mudah dan cepat. Kemudian targetnya itu 44,5 juta pengusaha ultramikro. Gitu ya Pak. Oh iya, tadi kata Pak Beno, UMI ini menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat. Nah, semudah dan secepat apa sih Pak untuk mendapatkan pembiayaan dari program UMI ini? Jadi gampang sekali Mbak. Caranya cuma 3 untuk mendapatkan untuk mengakses program UMI. Yang pertama dia WNI, jelas WNI. Yang kedua dia punya KTP kalau gitu. Dan yang ketiga sedang tidak mendapatkan program akses pinjaman dari pemerintah yang tercatat dalam SIKP. Mudah sekali ya Pak syarat untuk mendapatkan pembiayaan UMI ini. Berarti kalau sudah dapat pinjaman dari program KUR itu nggak bisa dapat pinjaman lagi ya Pak dari UMI? Ya betul Mbak, paham kan sekarang? Ya little lah Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada pedagang kecil yang mau mengajukan pinjaman UMI, itu mengajukannya kemana Pak? Jadi pemerintah melalui Badan Layanan Umum, dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah, berbeda dengan KUR, melalui program pembiayaan UMI ini tidak melalui lembaga perbankan, tapi melalui lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal ini PT Pegadaian, PT Buana Arta Pendura, dan PT PNM. Dan di Muna ini yang ada itu penyalurnya PT Pegadaian dan PT PNM saja, Mbak. Nah itu pengajuannya perlu jaminan nggak Pak? Dan berapa besaran maksimal yang bisa didapatkan? Sesuai ketentuan terbaru, jadi pembiayaan ultramikro ini diberikan kepada individu dan kelompok. Jadi maksimal plafonnya itu 20 juta sesuai aturan yang terbaru. Nah, namun dalam pelaksanaannya, jadi penyalur ini juga melakukan analisa resiko, jadinya enggak. Jadi enggak semuanya
dapat 20 juta. Ya, yang individu ini biasa dapat dikenakan agunan, tapi agunan ini berupa fidusia. Jadi si peminjam ini hanya memberikan surat kepemilikan, sedangkan barangnya masih bisa dipakai. Misalnya kendaraannya, motornya masih bisa dipakai oleh pemiliknya, tapi yang dijaminkan BPKB-nya saja. Nah, sedangkan yang berkelompok ini tidak dikenakan agunan karena mereka ada mekanisme tanggung renteng. Biasanya satu kelompok ini 7 sampai 10 orang. Nah, kalau yang kelompok sama juga ya Pak, besaran maksimal pinjaman yang bisa didapatkan. Sesuai ketentuan memang seperti itu Mbak, plafonnya 20 juta. Namun sekali lagi dalam pelaksanaannya ada kebijakan-kebijakan tertentu dari PIP atau dari pihak penyalur, kemudian mungkin ada analisa risiko. Jadi menurut yang informasi saya dapatkan dari PNM, biasanya PNM memberikan pinjaman awal itu 30 juta untuk satu kelompok. Misalnya satu kelompok 10 orang, jadi masing-masing individu dapat 3 juta. Ini untuk pinjaman awal Mbak. Nanti mereka didampingi, diberikan konsultasi, diberikan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan lain supaya ada edukasi untuk bisa menjadi berkembang. Wah, keren ya Pak. Sudah diberi pinjaman, diberi motivasi, diberi edukasi juga untuk meningkatkan usaha dan kapasitas SDM. Nah, berarti kalau kayak gitu pedagang kecil bisa naik level dong Pak dengan cepat. Ya, emang tujuan UMI seperti itu Mbak. Pembiayaan ultramikro ini agar pengusaha ultramikro dia nanti mendapatkan pembiayaan, dengan pembiayaan tersebut dia berkembang dan menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa mengakses pinjaman dari lembaga perbankan, yaitu KUR, yaitu usaha rakyat, sehingga dia bisa mengembangkan lebih besar lagi usahanya. Keren ya Pak program UMI ini. Nah, kalau di Munas sendiri sudah berapa banyak Pak pelaku usaha mikro yang sudah memperoleh pembiayaan UMI ini? Jadi kalau kita lihat data SIKP untuk semester 1 ini Pak, Kabupaten Muna ada sekitar 289 debitur dengan nilai pembiayaan 1,1 miliar. Sedangkan Muna Barat agak besar, ada 593 debitur Pak, dengan nilai pembiayaan 2,3 miliar. Jadi terus bertambah ini Pak. Banyak juga ya Pak Luki di Muna ini yang memperoleh manfaat dari program UMI. Nah, by the way, Pak Luki, Pak Beno tahu dari mana nih program UMI? Kan setahu saya KPPN hanya menyalurkan dana APBN di daerah. Terus kaitannya dengan UMI apa Pak? Jadi kaitan KPPN dengan UMI ini, jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan ya, Undang-Undang 193 tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BUPIP dia memiliki tugas untuk monitoring dan evaluasi pembiayaan ini. Nah, KPPN dalam hal ini selaku kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah punya tugas juga Mbak untuk melakukan monitoring dan evaluasi, yaitu pencocokan data penyaluran, kemudian penilaian survei keekonomian debitur dan monitoring evaluasi lain. Seperti itu tugas KPPN di daerah. Pantas saja Pak Beno tahu banget tentang UMI. Jadi gimana nih Mbak? Sudah tercerahkan kan terkait UMI? Alhamdulillah nih Pak, saya jadi banyak dapat ilmu nih tentang UMI. Nanti saya sharing informasi deh ke pedagang keripik saya yang tadi agar bisa mendapat bantuan dari program UMI dan bisa naik level menjadi pelaku usaha yang lebih besar lagi. Mantap lah. Tapi ini sebelum kita kembalikan Pak Beno ke tempatnya, saya mau tanya pertanyaan terakhir nih Pak Beno. Tadi kan jaminan nih, bisa nggak? Saya ada jaminan nih motor dinas kantor dan 5 juta lah saya buat beli HP baru. Bisa nggak gitu saya ngajuin UMI? Bisa lah. Kan kepemilikannya punya kantor bukan punya bapak. Pura-pura aja cincai lah, kan ahli UMI. Nah ini yang menilai kan penyalur Pak, pihak penggadaian. Nanti dia kan akan menganalisa, kalau ini punya kantor mana bisa dipakai buat jaminan. Nanti yang ada menyalahi aturan Pak, integritas.
Jadi nggak bisa nih. Ya kan bukan kita. Jadi pengajuannya dia ajukan ke pihak penyalur. Ya sudah, kalau nggak bisa, biarlah Umi untuk biar tepat sasaran ya, biar kepada yang berhak. Jadi kita kembalikan saja ya, Pak Siap, Beno. Dengan ilmu dari Gus Samsudin, saya kembalikan lagi Pak Beno ke tempat semula. Nah, karena Pak Beno sudah kembali, jadi saya mau kembali juga ya. Saya mau beli keripik pisang. Saya tinggal ya. Oke, Pak.